Oke, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saya muter-muter datang ke tempat yang kemarin, tempat pembuangan yang berbau bangkai, tidak ada di sana. Ternyata di sini. Ya, saya di sini Tuan Ratu. Iya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih aroma bangkainya masih mengikuti saya. Bagaimana? Apakah penelitian itu membuahkan hasil Tuan Ratu? Nah, saya datang untuk melaporkan tugas yang kau berikan, meneliti bangkai. Ya. Sesuai permintaanmu, saya sudah teliti. Bagaimana menurut Tuan Ratu mengenai bangkai itu? Seperti ini. Setelah saya membawa bangkai itu ke tempat laboratorium saya langsung bekerja sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Dan ternyata saya teliti darah dari bangkai itu mengandung cairan DNA dari Asupanti. Tapi sudah fix. Apa yang menjadi kecurigaan saya Ya, sudah terjawab sudah malam hari ini. ya benar. Saya teliti satu persatu tidak ada yang kelewatan. Ternyata benar, ada cairan dari Asupanti. Nah, saya teliti lebih dalam. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ternyata cairan itu mengandung mikroorganisme yang sangat luar biasa. Kau tahu luar biasa dari mana? Apa itu Tuan Ratu? Seperti ini. Mikroorganisme yang terkandung di dalam cairan itu beda dengan mikroorganisme yang lain. Kekuatannya satu mikroorganisme bisa mengangkat atau kekuatannya setara dengan ratusan untuk mengangkat dirinya sendiri. Kau bisa bayangkan. Maksudnya gimana Tuan Ratu? Seperti ini. Kau bisa bayangkan seekor gajah itu bisa mengangkat tubuhnya 4 kali lipat. Oh ya. Ya, semut itu bisa mengangkat dirinya 10 kali lipat dari Beban dirinya. beban dirinya. Sedangkan mikroorganisme itu bisa ratusan. Oh, Kekuatannya luar biasa. Dan ketika saya teliti, itu ada miliaran mikroorganisme dalam satu bangkai. Kau bisa bayangkan? miliaran Tuan David. Iya. Cairan itu bernama Racopati. Mikroorganisme Racopati. Nah itu manfaatnya buat apa itu Tuan Ratu? Mikroorganisme itu bila mana disuntikkan ke dalam suatu hewan atau tubuh manusia, itu akan berjalan langsung memperkuat ligmen-ligmen yang ada di dalam persendian seluruh tubuh dari hewan ataupun makhluk yang disuntikkan cairan itu. Lalu untuk apa cairan itu sebenarnya disuntikkan? Nah, jika mereka berhasil menyuntikkan cairan itu dan badan ataupun semua seluruh badan bisa adaptasi dengan adanya mikroorganisme yang masuk, itu sangat berkemungkinan siapapun yang terkena cairan itu dan bisa beradaptasi, itu bisa ribuan kali lipat kekuatan dari biasanya. Karena dibantu oleh Mikroorganisme itu. Tapi kenapa makhluk itu sampai mati? Hewan itu sampai mati. Itu karena seperti ini. Sesuatu ligmen ketika menerima benda asing itu tidak akan kuat, apalagi itu secara kekuatan sangat dahsyat. Oh. Sama saja badanmu ketika dikasih makan sesuatu yang bergizi berlebihan, pasti akan menolak dan kau akan sekarat. Muntah ya. Muntah pasti. Itu. Oh, itu yang menyebabkan hewan itu meninggal berarti. Iya. Masuk mikroorganisme itu ke dalam ligmen-ligmen. Semua saraf itu akan berdenyut. Dan kaget adanya benda asing yang sangat kuat. Semua saraf pasti akan rusak. Oh, tapi iya, iya. meninggalnya karena rusaknya saraf. Rusaknya saraf. Tapi seperti ini. Setelah saya mau menutup hasil dari penelitian, ternyata ada beberapa saraf yang masih berdenyut dan bergerak.
dari iya otot itu. Saya pikir itu adalah diakibatkan oleh mikroorganisme itu. Tapi walaupun sudah mati, Masih ada. ada kehidupan. Iya, kayak kehidupan. Tapi saya pikir itu adalah, ini adalah kerja dari mikroorganisme. Tapi ya sudahlah, saya tidak pikirkan itu. Yang jelas, yang paling penting, ternyata pemerintahkan saya untuk meneliti bangkai itu memang benar mengandung cairan yang sama cairan dari asupanti. Jawabannya darah yang selama ini diinginkan oleh asupanti berarti memang dimanfaatkan oleh banteng. Betul. Begitu. Baiklah Tom Pasif, jika memang seperti itu kan sekarang sudah jelas. Ketika nanti si ratunya asupanti si anak meminta tabung darah itu, tinggal saya tunjukkan itu di kerajaan. Ya. Kan gampang Bob. Ya. Saya meneliti itu, kalau bukan dirimu itu sebenarnya sesuatu hal baru, tapi ini pengalaman baru. Ya. Dari dulu saya tidak pernah meneliti suatu bangkai yang namanya bangkai jebuah. Ya memang penelitian kan harus ada hal baru. Nah itu Penemuan. jangan pernah berhenti untuk mencari pengetahuan. Ya. Walaupun dari hal yang hina. Ya. Ligmen bahasanya keren itu, ligmen. Kok tidak tahu ligmen? Tidak tahu. Ligmen itu salah satunya di dalam tubuhmu, ada di lutut. Di dalam lututmu, kenapa tulang di bawah dan tulang di atas itu tidak bergeser ke kanan ke kiri? Itu karena ada ligmen yang mengikat. Dari depan, dari belakang, dari samping. Biar seimbang. Adapun ada peregangan, kalau lompat itu pasti tulang yang bawah itu akan tertarik, atas pun tertarik. Nah, kerja dari ligmen itu menyambungkan dan agar presisi. Ketika masuk ke sini tidak ada ligmen, itu pasti akan meleset, menimbulkan nyeri. Jika dalam kembalinya ini ada pergeseran atau robek dalam ligmen, itu akan ada darah yang menggumpal di sini, mengakibatkan sangat nyeri. Itu pasti. Ilmu. Itu ligmen namanya. Banyak sekali di dalam tubuhmu, ya, di dalam tubuhmu yang bisa dijabarkan. Tapi ya sudahlah, itu salah satu contoh. Kau mau ke sana berarti? Ya saya nunggu si anak. Ya, saya akan kembali. Itu jika ditaruh di laboratorium, semuanya akan bau semua. Saya akan membereskan. Oh ya. Tugas saya berarti selesai. Ya, kalau ada apa-apa lagi, dengan senang hati saya akan datang kepadamu. Pesananmu sedikit lagi selesai. Oh siap. Siapkan 1 dinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terjawab sudah. Ternyata kita runtutkan bahwasanya kenapa Mbah Ratno menyuruh kita untuk menemui seorang pemuda yang bernama Sintirah Bila. Memang benar, darah asupanting atau tabung darah asupanting itu dimanfaatkan oleh Sintirah Bila untuk memperkuat prajurit dari kerajaan Banteng Malang. Betul. Yang dimana ya mungkin saja penelitian dari Sintirah Bila menggunakan darah asupanting itu untuk memperkuat prajuritnya. Ya. Nah, sekarang sudah terjawab oleh Taifunidin. Jika nanti kita dihadapkan dengan Ratu Asupanting si Ana, kita tinggal kasih bangkainya saja. Ya, betul. Itu salahnya kamu di sana. Di kerajaan ini silahkan kau ambil sendiri. Syukur-syukur ya bisa. Nah, seperti itu, Bob. Ya, betul. Ayo, teman-teman. Yang jelas yuk, lanjut. Ada apa, Tuan Tabib? Mana? Itu. Bagaimana, Tuan Tabib? Kita ini kembali lagi, Mas. Ini hasil dari penelitian. Buat apa? Loh, pemerintah meminta saya untuk meneliti.
kok hanya mendengarkan apa yang saya ucapkan, tidak ada buktinya, nanti dikira saya kamu kosong. Oh. Ini adalah hasil dari peneliti cairan yang terkandung dalam bangkai itu. Wah ya betulan, nanti tinggal dikasih ke anak ya. Nah, maksudnya kan yang namanya penelitian itu harus ada buktinya yang Sampel. mana. Ya, Itu ya. nggak bahaya kan tuh Nabib? Saya sudah tutup rapat itu. Oh iya iya, oke. Tadi kelupaan apa tuh Tabib? Iya, saya sudah sampai di jalan, sudah sampai sungai di sana. Sayang, apa yang lupa? Saya buang, astagfirullahaladzim, ini yang mau dikasih malah saya punya. Ya sudah, saya. Ya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tabib Podidin juga lupa. Kebanyakan yang dipikir jadi lupaan. Ya, lanjut. Ya. Waktumu sebentar lagi selesai manusia. Mas, Hal. Dan saya masih melihat kau tidak menemukan hasil apapun yang bisa kau bawa dan Oh. serahkan kepada saya. Sudah saya tunggu kedatanganmu, Ana. Kenapa kau baru datang? Kau menunggu kedatanganku berarti kau membawa hasil ataupun membawa darah dari asuh panting yang sudah kami cari selama ini. Tentunya. Jadi seperti ini. Jam berapa, Sel? Setengah 11. jam ya 11:23. Nah, setengah 12. Saya memiliki waktu setengah jam untuk menjelaskan terhadapmu, Ana. Tapi tolong simak baik-baik ucapan saya dan amati betul-betul bukti dari saya. Silahkan kau jelaskan. Saya ceritakan dari awal. Sebenarnya, makhluk yang selama ini kau kejar-kejar, yaitu Mbah Ratno, salah yang kau cari. Mbah Ratno tidak memegang tabung darah dari asuh panting. Namun Mbah Ratno telah dimanfaatkan oleh sesosok kerajaan ya, untuk mencari darah asuh panting, dan Mbah Ratno itu dibayar. Maksudmu